Ustadz, bagaimana mengenai kebiasaan pengurus masjid yang setiap hari mulai jam 4 pagi sudah memperdengarkan suara pengajian lewat speaker luar dan sangat keras. Terkadang saya terganggu. Saya masih melaksanakan sholat tahajud juga terganggu kehusyuannya karena bunyi suara yang keras dari masjid. Apakah saya berdosa dengan sikap kesal terhadap perbuatan itu? Memang yang diperdengarkannya itu ayat-ayat Quran, tapi ini jam 4 pagi dan boleh jadi orang masih tahajud. Mohon pencerahannya. Ya, pertama, mari kita lihat ayat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang minta kepadaku. Falyastajibu li, mereka memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, mereka mengimaniku, la'allahum yarsyudun, semoga mereka selalu mendapatkan petunjuk. Ini ada di surat Al-Baqarah 186. Di situ ada beberapa kata kunci. Pertama, fa inni qarib, aku itu dekat. Sahabat tercinta, Allah itu dekat. Karena Allah itu dekat, tidak perlu pakai speaker luar. Tidak perlu teriak-teriak. Bahkan di dalam surat Al-A'raf ada ungkapan ayat yang begitu indah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Allah, ya, rabbakum, kepada Tuhanmu, tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyah, dan suara lembut. Jadi dua ayat itu menunjukkan kita ini dalam berdoa, dalam baca Quran tidak perlu keras-keras. Sekarang kalau Anda jadi pengurus masjid, untuk apa? Memutar kaset, memutar CD, dikeluarkan suara keluar sampai satu RW mendengar. Memang benar yang Anda keluarkan itu ngaji, tapi masalahnya untuk apa? Ya Pak Am, itu syiar. Kan syiar itu dengan azan nanti. Kalau mau, Anda azan awal, azan, lalu nanti azan subuh. Itu kan yang dicontohkan oleh Rasul. Bukan muter kaset, muter CD, diperdengarkan ke satu RW. Ya, baca ayat-ayat Quran lah, jangan asal melakukan ini syiar, ya, biar di RW kita ini terasa islami. Bukan islami, justru itu tidak islami. Yang namanya islami itu kan sesuai dengan aturan Islam. Justru dengan Anda memutar kaset atau CD dengan suara yang memekakkan telinga, satu RW bisa mendengar, justru itu bukan dari ajaran Islam. Itu bukan syiar Islam, ya, bukan islami. Yang namanya islami itu Anda adzan awal, ya, jam 4 adzan awal, silahkan adzan awal. Nanti pas adzan subuh Anda adzan, selesai, ya. Itu yang namanya islami, bukannya ngeganggu orang, ya. Nah, saya yakin ada orang yang tidak suka dengan jawaban saya. Termasuk juga saya tidak mengerti, ini Jumatan ini, ya. Ada di sejumlah kantor pemerintah. Saya mau khutbah Jumat, kok diperdengarkan gitu bacaan Quran? Memang yang macanya orang, ya, ustadz baca. Dia keluarkan suaranya. Pertanyaan saya, untuk apa itu dikeluarkan? Kalau mau silahkan masing-masing saja, ya. Saya lagi nunggu Jumatan, saya baca mushaf, Anda baca mushaf, kita baca. Itu kan lebih enak. Ini dikeluarkan suaranya. Pertanyaan saya, untuk apa? Coba.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur orang yang membaca Quran dengan keras. Dan di sebelahnya itu ada yang sholat. Kata Nabi, rendahkan suaramu. Saudaramu sedang sholat. Nah, ini yang saya tidak paham. Kenapa banyak pengurus masjid yang tidak mengerti dengan ini? Makanya kudu belajar agama. Tapi Ustadz orangnya kan dia ngerti agama. Kalau dia melakukan ini berarti dia tidak mengerti agama. Dia tidak paham ilmunya. Kalau paham ilmunya nggak mungkin melakukan begini. Dia cuma ngarang-ngarang, ini syiar. Syiar itu bukan seperti tadi. Syiar itu seperti yang dicontohkan Rasul. Nanti Idul Fitri kita takbiran, dikeraskan. Itu syiar karena ada contohnya dari Nabi. Adzan awal, itu syiar karena ada contohnya dari Nabi. Adzan duhur, asar dan seterusnya, dikeluarkan suaranya, ada contohnya dari Nabi. Tapi wirid dan zikir, itu hubungan kita dengan Allah. Bukan untuk didengar oleh satu RW. Hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi ingat, zikir itu kan kedekatan kita dengan Allah. Terus untuk apa kita keluarkan suara itu? Coba, untuk apa? Kecuali untuk pamer akhirnya. Kan jadinya pamer itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, yuk kita berislam sesuai ajarannya. Bukan sesuai selera kita. Kalau kita bicara syiar, coba lihat syiar yang diajarkan Rasul seperti apa. Bukan syiar menurut karangan kita. Ya, bahkan yang paling parah, dia muter CD, dia muter MP3. Ya, kebayang nggak? Itu ngeganggu sebenarnya. Ya, saya yakin jawaban saya mungkin menyinggung sejumlah orang. Saya mohon maaf. Tapi sahabat tercinta, yuk kita berislam secara benar, berislam sesuai yang dicontohkan oleh Rasul. Islam itu indah, Islam itu damai. Maka ciptakan kedamaian di lingkungan kita dengan ajaran Islam yang benar, yang sesuai Quran Sunnah. Taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kamu 2 warisan. Kalian tidak akan pernah sesat, lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah sesat, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh kepada 2 warisan itu. Apa? Kitabullah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini yang harus kita pegang teguh. Ya. Semoga Allah membimbing kita dan melindungi kita. Wallahu a'lam bishawab.